Kul ngucapo sira Muhammad ngucap nang sapa nang umat iku golongan umat kawula sing ora manut nanggone ajarane Muhammad. Rupane ucapan mangkana aduwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku aduan mungsuhi sapa man mungsuhi nang sapa li Jibril maring malaikat Jibril. Fa innahu mongko sak temene Jibril iku nazzalahu nurunake sapa Jibril lahu maring sapa iku nazzalahu nurunake sapa Jibril ala qalbika ing atase ati sira Muhammad biidnillahi kelawan izine Allah. Nazalahu nurunake sapa Jibril hu ing Quran ala qalbika ing atase ati sira Muhammad biidnillahi kelawan oleh izine Allah. Muhammad, katakanlah bahwasanya orang yang memungsuhi Jibril, ketahuilah bahwasanya Jibril itu yang menurunkan Al-Quran dalam hatimu dengan izin Allah. Sifati Quran musaddiqon kang benerake 5 maring kitab utawa 5 maring kitab baina yadaihi kang antarane Al-Quran, antarane ngarepe Al-Quran. Sifati Quran wahudan lan dadi petunjuk wa busra lan dadi kabar apik lil mukminina kanggo maring pira-pira wong sing percaya. Sifati Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, menerake bahwasanya itu dari Allah. Jadi sifat Quran itu menerangi kitab-kitab yang dahulu. Dan Quran itu menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang percaya. Iku syariate. Lah hakikate nazzalahu iki apa? Hakikate Jibril iki apa? Jibril itu adalah warid yang ada di dalam hatimu. Nurunake kitab iki sing dimaksud adalah Al-Qur'anul Qadim. Yaiku ajaran-ajaran Allah
sing bimbing ning ati supaya iso mengesahkan Allah. Berarti konteks itu adalah ilmu hakikat menuju ma'rifat. Katakan Muhammad, mereka yang memungsuhi Jibril, dan ketahuilah Jibril itu yang menurunkan Al-Quran, petunjuk-petunjuk, wejangan-wejangan di dalam hatimu Muhammad. Dengan seizin Allah. Lah sifat Al-Quranul Qadim adalah membenarkan terhadap isini Al-Quranul Karim. Kitab-kitab yang terdahulu. Yang dimaksud adalah Taurat, Zabur, Injil. Urip iku nyatakno menyang dohir. Yen sak temene nyatane urip ya dohir iku. Mana iki? Lah isine Al-Quranul Qadim di samping membenarkan wahudan iku ana petunjuk atimu nang Allah. Dan ini kabar baik serta menjadi kabar baik bagi mereka yang beriman. Artine ana wong kat biyen ngaji ora dong-dong sebab diisaroi nang murside gurune. Bosono keterangan yang disampaikan secara vulgar, dia senang. Iki sing tak goleki berpuluh-puluh tahun. Ngono kuwi. Akhirnya ngelmune dong paham. Adi mbiyen iku disaroi guruwe. Ning ora ngerti maksude. Basa Gusti Allah iku nurunno lewat malaikat Jibril nang atine utusane untuk disampaikan secara vulgar wa busra lil mukminin. Bagi wong sing wis iman ning kono, sing percaya, itu menjadi kabar baik. Akhirnya iso ketemu. Iso liko datang Allah. Bisa sampai pada Allah. Mangkana adu walillah, barang siapa manutai sapane wong iku kana ana sapa man iku aduan mungsuhi sapa man lillahi maring Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa rusulihi lan utusane Allah wa Jibril wa Mikalah. Ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku aduun mungsuhi lil kafirina maring wong sing ora percaya. Artine wong sing gak percaya iku secara gak langsung mungsuhi Allah. Barang siapa yang memungsuhi Allah dan malaikat Allah dan utusannya Allah, termasuk Jibril, Mikail, maka sesungguhnya orang itu hakikate memungsuhi Allah. Tak ringkes ini. Barang siapa yang memungsuhi ajaran Allah lewat utusan yang menyampaikan, otomatis utusan itu dibenci, dilokke, macam-macam. Maka pada hakikatnya orang yang seperti ini menjadi musuh Allah. Nek wis dadi mungsuhi Allah, maka disebut golongan kafirin. Disebut golongan wong sing kufur. Siapa mereka? Mereka adalah golongan yang tidak mau menerima dinut tauhid.
ajaran hakikat nuju ma'rifat, ajaran dinu tauhid untuk mengesahkan Allah. Nggak mau. Siapapun mereka. Jadi ayat 97-98 ini menegaskan bahwasanya mereka yang memungsuhi utusane Allah sehingga gak doyan ambek wejangan yang disampaikan Allah lewat utusane iku, pada hakikate dadi mungsuhi Allah. Nek wong iku dadi mungsuhi Allah dan Allah memungsuhi, apa yang terjadi? Pintu hati akan ditutup dari rahmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Lewat apa? Lewat semakin di mewahno duniawiyahnya. Bisa jadi gak harus melawarat, enggak. Gak harus uriping golek mencari kebutuhan dunia terus susah, enggak. Justru mereka itu duniawiyahnya dimewahkan, dengan mewahnya dunia hatinya semakin jauh terhadap Allah. Enggak terasa. Kadang-kadang orang berpendapat setelah dia itu mempunyai wiritan untuk memewahkan duniawiyahnya, mensukseskan urusan dagangannya, mensukseskan bisnisnya, itu beranggapan bahwasanya dia dapat ridho Allah. Belum tentu. Anggapan mereka mengatakan kalau sukses duniawiyah, dia itu dapat petunjuk dan ridhone Allah. Belum tentu. Itu akan menjadikan petunjuk atau tidak, akan menjadi kekasih atau menjadi musuh Allah, didelok, dilihat dari sisi hatinya. Kalau hatinya itu semakin menjauh dari Allah hatinya, maka dia jelas menjadi musuh Allah. Hakikatnya mereka itu memungsuhi Allah. Duniawiyah mewah, bukan finansial saja. Bisa alim, lewat ilmunya, lewat pengikutnya semakin antusias, popularitasnya semakin menjadi-jadi, naik daun, terkenal, masyhur. Ketika menyampaikan itu banyak yang senang. Akhirnya semakin lama pengikut semakin banyak. Lewat kecerdasan, kealiman mereka ini. Ini akan menjadi siksa bagi mereka manakala dalam hatinya semakin jauh dari Allah dan hatinya menyenangi terhadap kemewahan duniawiyah yang berupa banyak pengikut, banyak pujaan, dan lain sebagainya. Hal seperti ini jarang dibuka, bahkan mungkin tidak pernah dibuka di tengah umum. Halus. Jadi mewah duniawiyah itu bukan hanya berbentuk finansial berupa uang, bisnis lancar, enggak. Termasuk popularitas, pengikut, pujaan masyarakat. Nah ini. Semakin tinggi kemewahan itu, justru semakin menambah tebalnya hijab tutupnya hati pada Allah, sehingga hatinya tidak bisa melihat Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ibarat penyakit gak kunjung sembuh,
malah tambah kambuh, penyakit tambah merantak. Dinding batas hati dengan Allah itu semakin tebal. Iki hati-hatiin. Hati-hatiin. Semata-mata Allah mendatangkan kemewahan iku mang adalah untuk mengujimu. Kuwi terbuai apa ndak? Ingat, golongan manusia ada dua, menjadi kekasih Allah dan menjadi musuh Allah. Iki hati-hatiin. Hati-hatiin. Semata-mata Allah mendatangkan kemewahan iku mang adalah untuk mengujimu. Kuwi terbuai apa ndak? Ingat, golongan manusia ada dua, menjadi kekasih Allah dan menjadi musuh Allah. Mereka yang menjadi kekasih Allah adalah golongan ahli syuhud. Golongan hati semakin dekat pada Allah. Hati. Nah, golongan yang menjadi musuh Allah adalah golongan hati semakin jauh pada Allah. Mereka jelas mengingkari dan tidak mau menerima dengan ajaran Allah. Al-Fatihah.